Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: berbahagialah orang yang berduka cita. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kebahagiaan dalam Air Mata. Ditulis oleh Win Collier. Kisah inspiratif. Saya menerima surel dari seorang pemuda di Inggris, yang menerangkan bahwa ayahnya, baru berumur 63 tahun, sedang sekarat dan kini terbaring kritis di rumah sakit. Meski kami belum pernah bertemu, pekerjaan saya dan ayahnya ternyata sering berkaitan. Karena ingin menghibur sang ayah, pemuda itu meminta saya mengirimkan video berisi doa dan dorongan semangat.
Saya sangat tersentuh dan akhirnya merekam pesan singkat serta doa untuk kesembuhannya. Saya diberitahu bahwa ayahnya menonton video tersebut dan sempat menyatakan rasa terima kasih dengan mengacungkan jempolnya. Sayangnya, beberapa hari kemudian, saya menerima email berikutnya yang mengabarkan bahwa beliau telah meninggal dunia. Beliau mengembuskan napas terakhir sambil menggenggam tangan sang istri. Hati saya hancur. Betapa besarnya kehilangan yang dirasakan oleh keluarga. Terlalu cepat mereka kehilangan seorang suami dan ayah. Namun, sungguh mengejutkan mendengar Yesus berkata bahwa justru orang-orang yang berduka itulah yang berbahagia. Berbahagialah orang yang berduka cita. Kata Yesus. Yesus tidak mengatakan bahwa penderitaan dan duka cita itu baik, melainkan bahwa belas kasihan dan kebaikan Allah dicurahkan ke atas mereka yang paling membutuhkannya. Mereka yang diliputi rasa duka karena kematian atau bahkan karena dosa mereka sendiri adalah yang paling membutuhkan perhatian dan penghiburan Allah. Kepada merekalah Yesus berjanji, mereka akan dihibur. Allah menghampiri kita, anak-anaknya yang terkasih. Dia menghadirkan kebahagiaan dalam air mata kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Di mana sajakah Anda menemukan kesedihan dalam kisah hidup Anda dan hidup orang lain? Bagaimana janji Yesus tentang kebahagiaan mengubah cara Anda memandang kesedihan itu? Hal ini patut kamu ketahui. Matius mencatat 5 bagian besar dari pengajaran Yesus. Matius 5-7 lalu Matius 10 lalu Matius 13, 18 dan 24-25. Matius 5-7 dikenal sebagai khotbah di bukit, karena Yesus mengajarkannya ketika dia sedang berada di bukit di Galilea. Dalam khotbah ini, Kristus mengajarkan apa yang diperlukan untuk menjadi murid-Nya. Pertama, Dia menggambarkan karakter dan selanjutnya perilaku dari seorang yang percaya kepadanya. Matius 5 ayat 3-12 dikenal sebagai ucapan bahagia, Beatitudes, dan dinamakan demikian karena kata Latin untuk berbahagialah, atau bahagia, adalah beatus. Seorang penulis menyebutnya, beautiful attitudes, atau sikap-sikap yang indah. Masing-masing dari 8 ucapan bahagia dibuka dengan kata, berbahagialah, makarios, yang diterjemahkan menjadi, diberkatilah, dalam beberapa versi. Namun, makarios memiliki arti dasar, diperkenan Allah, atau menerima perkenanan Allah. Mereka yang telah menerima perkenanan dan kebaikan Allah sungguh diberkati dan memiliki alasan untuk merasa puas dan gembira. Salah satu ucapan bahagia yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita adalah berbahagialah yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ucapan ini kontras dengan pemikiran bahagia pada umumnya. Jika umumnya seseorang akan berbahagia ketika memperoleh berkat dan kemenangan, tetapi Yesus berkata sebaliknya, yaitu, berbahagialah orang yang berduka cita. Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus berkata demikian?
kita tahu bahwa duka cita adalah hal yang tidak disukai, bahkan sebisa mungkin dihindari oleh semua orang. Teolog William Barclay menyatakan bahwa kata "berduka cita" ini dalam bahasa aslinya adalah kata paling kuat untuk menggambarkan kepedihan, sebagai jenis penderitaan yang begitu menguasai sampai-sampai tak bisa lagi disembunyikan. Bukan sekadar kesedihan yang membawa rasa sakit dalam hati, tetapi kesedihan yang membuat air mata tak dapat lagi ditahan oleh mata. Maka tatkala Yesus berkata ketika kita berduka cita, itu adalah saat di mana kita begitu pedih hingga tak lagi mampu menahan dan menepis kesedihan tersebut. Kita tersadar bahwa kita tak lagi mampu menghadapi kenyataan kesedihan yang menyadarkan betapa rapuhnya kita tanpa Yesus. Nyatanya duka cita menjadi media yang Tuhan pakai untuk kita mendapat berkat terbesar, yaitu kehadirannya. Kesedihan menjadi titik terendah kita, sekaligus sebagai saat di mana kita diberkati secara luar biasa melalui penghiburan dari Tuhan sendiri. Saat ini, adakah hal yang begitu memilukan hati sampai-sampai Anda tidak bisa lagi menyembunyikan dan menahannya? Mungkin kita mencari berbagai pelarian untuk menghibur jiwa kita, melalui hiburan, jalan-jalan, dan apa saja yang kita anggap bisa menyukakan hati. Tetapi semua itu bersifat sementara. Namun satu hal yang pasti, kita memiliki Tuhan Sang Penghibur yang abadi. Saat tak seorang pun bisa memahami kita, mengerti perasaan sampai ke kedalaman hati kita, di titik terendah duka cita tersebut, itulah saatnya datang pada Yesus dan memperoleh jamahan kasih-Nya yang pasti akan memulihkan hidup kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua.
bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.